Halo kerabat Oma Jiwa, selamat datang di Besan, bercerita santai di episode ke-8. Episode kali ini merupakan episode pertama untuk di tahun 2021 ini. Semoga kabar kerabat Oma Jiwa di luar sana diberikan hikmat kesehatan dan juga kebahagiaan pastinya. Pertama-tama, aku akan memperkenalkan diri dulu. Nama aku adalah Ria, yang saat ini merupakan bagian dari divisi konten kreator yang akan mengisi suara untuk konten YouTube kali ini. Konten kali ini merupakan kolaborasi di antara divisi konten kreator dan divisi desain yang akan membahas topik-topik kesehatan mental dengan seru dan tentunya mudah untuk dipahami. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu, Oma Jiwa juga memiliki podcast yang bisa didengarkan di Spotify maupun Anchor. Teman-teman bisa mendengarkan podcast ini sembari melakukan aktivitas lain. Topik yang akan dibahas dalam podcast kali ini adalah tentang sibling rivalry. Apakah teman-teman semua sudah familiar dengan istilah ini? Singkatnya nih, topik ini sudah dibahas pada postingan Tanya Hati pada Instagram Oma Jiwa di minggu ketiga bulan Februari yang lalu. Singkatnya, sibling rivalry adalah sebuah istilah psikologi yang menggambarkan persaingan yang terjadi di antara hubungan persaudaraan. Teman-teman yang lagi dengerin podcast ini, familiarkah dengan istilah persaingan? Persaingan adalah suatu proses yang melibatkan suatu individu dan kelompok yang saling berbuat sesuatu untuk mencapai keuntungannya masing-masing. Persaingan itu bisa dikatakan wajar jika di dalam prosesnya dilakukan dengan mematuhi aturan dan bisa berdampak positif. Begitu pula sebaliknya, persaingan dikatakan tidak wajar apabila memberikan dampak negatif. Kenapa sih kita itu bersaing? Persaingan itu bisa timbul karena berbagai faktor loh teman-teman. Bisa karena adanya kepentingan yang sama, adanya perselisihan, adanya perbedaan pendapat yang bersifat prinsip, atau hanya sekedar untuk mencari perhatian. Salah satu bentuk persaingan yang bahkan tanpa sadar kita lakukan adalah persaingan antara saudara kandung, entah itu kakak atau adik yang dalam istilah psikologisnya disebut dengan sibling rivalry. Seiring berkembangnya kondisi fisik, kognisi, dan mental anak, sibling rivalry dapat menurun karena sang anak sudah mulai berpikir tentang kondisi dirinya yang akan berpengaruh pada lingkungan sekitarnya. Eits, bukan berarti saat tumbuh dewasa, hasrat persaingan di dalam diri tersebut akan hilang. Tentu tidak. Bentuk persaingan saat masih anak-anak, remaja, dan dewasa akan berbeda tergantung dari kebutuhan dalam setiap tahapan perkembangannya. Nah, saat kita masih anak-anak nih, biasanya tuh suka banget berantem ketika rebutan mainan atau sekedar cari perhatian aja sama orang tua. Namun saat kita remaja, kita melalui tahapan penyesuaian akan perubahan fisik, sosial, dan emosi. Nah, seperti contohnya tuh pas SMP atau SMA gitu. Kadang-kadang tuh suka berantem sama saudara karena salah satu anak nih misalnya, itu kayak kakak, dia tuh suka selalu mengerjakan tugas rumah, kayak nyapu, ngepel, sedangkan si adiknya cuma leha-leha dan main game. Nah, si adik itu juga bisa cemburu sama kakaknya, kayak pergi main sampai bisa larut malam, sedangkan dia nggak bisa. Nah, saat dewasa, si kakak dan adik itu mungkin akan berusaha untuk adu kemampuan untuk menunjukkan siapa yang lebih unggul di beberapa hal mungkin. Contohnya ketika memasuki dunia kerja, mereka bisa bersaing siapa sih yang paling berhasil di antara mereka berdua, dan masih banyak hal lainnya. Nah, teman-teman perlu ketahui terdapat bentuk dari perilaku yang dimunculkan karena sibling rivalry. Nah, ini dikutip dari Waluyo 2010, Hurlok menyebutkan bahwa sibling rivalry itu memiliki dua macam reaksi. Yang pertama itu bersifat langsung. Nah, yang bersifat langsung ini dimunculkan dalam bentuk perilaku agresif mengarah ke fisik, seperti menggigit, memukul, mencakar, melukai, dan menendang, atau usaha yang dapat diterima secara sosial untuk terlihat seperti mengalahkan saingannya. Terus yang kedua, terdapat reaksi tidak langsung yang lebih bersifat halus sehingga sukar untuk dikenali, seperti mengompol, pura-pura sakit, menangis, atau menjadi nakal. Terdapat hal-hal yang mempengaruhi sibling rivalry. Yang pertama adalah sikap orang tua. Sikap orang tua pada anak dipengaruhi oleh sejauh mana anak dapat membanggakan dan memenuhi keinginan orang tuanya. Biasanya terdapat perbedaan di antara anak-anaknya. Biasanya nih, anak pertama akan memiliki waktu bersama dengan orang tua lebih lama, sehingga mereka dapat secara erat cenderung akan memenuhi apa yang akan orang tua inginkan dan membanggakan orang tuanya. Dan itu akan berbeda dengan anak-anak lainnya. Dengan itu, orang tua akan bersikap berbeda antara anak pertama, tengah, maupun terakhir. Dan hal itu bisa memicu rasa benci dan iri, lalu terbentuklah permusuhan serta persaingan di antara mereka.
Yang kedua adalah urutan posisi. Dalam sebuah keluarga yang memiliki lebih dari satu anak, biasanya terdapat perbedaan dari beban dan tugas di antara anak-anak tersebut. Apabila anak dapat menjalankan tugasnya dan perannya dengan mudah, maka hal itu tidak akan menjadi masalah bagi orang tuanya. Namun ketika mereka tidak dapat menjalankan tugas tersebut, maka anak itu dapat menyebabkan perselisihan yang besar. Yang ketiga adalah jenis kelamin dari saudara kandung. Anak laki-laki dan anak perempuan akan memiliki reaksi yang berbeda terhadap saudara kandung mereka yang sama jenis kelaminnya atau berbeda jenis kelaminnya. Ketika usia pada akhir masa anak-anak, antagonisme antara jenis kelamin akan semakin kuat dan berada di rumah, dan menjadikan konflik-konflik tertentu di antara mereka. Biasanya juga bisa diperburuk apabila dalam proses konflik tersebut, orang tua mereka ikut campur untuk mengakhiri konflik tersebut. Nah, orang tua biasanya akan dituduh membela apabila salah satu dari anak tersebut akan menang. Nah, hal ini bisa memicu atau merusak hubungan persaudaraan di antara mereka di dalam keluarga itu sendiri. Yang keempat adalah perbedaan usia. Perbedaan usia antara saudara kandung mempengaruhi cara mereka dalam bereaksi satu sama lain dan cara orang tua memperlakukan mereka. Apabila usia mereka berdekatan, biasanya hubungannya akan tidak kooperatif. Nah, tidak ramah dan saling bersaing mendapatkan kasih sayang. Contohnya nih mungkin saudara-saudara yang bersaudara itu kira-kira 1 atau 2 tahun lah jaraknya ya. Selanjutnya dipengaruhi oleh jumlah saudara. Ketika jumlah saudara dalam sebuah keluarga itu kecil, maka akan meminimalisir pertengkaran di antara saudaranya. Hal tersebut diakibatkan keluarga dengan jumlah saudara sedikit akan ada banyak kualitas waktu untuk berkumpul, dan hal tersebut dapat membuat komunikasi di dalam keluarga tersebut atau di antara persaudaraan dapat berjalan dengan baik. Yang keenam itu dipengaruhi dari jenis disiplin yang diterapkan di setiap rumah. Terdapat 3 jenis disiplin yang diberikan oleh orang tua di dalam keluarga tersebut. Ada dalam bentuk permisif, ada dalam bentuk demokratis, dan juga otoriter. Kelihatannya, keluarga dengan jenis disiplin otoriter lebih rukun ketimbang keluarga dengan jenis disiplin permisif. Karena pada keluarga dengan jenis disiplin otoriter, orang tua akan mengendalikan secara ketat hubungan antara saudara dan bersifat memaksa, sehingga bukan merupakan keinginan dari anaknya. Sedangkan apabila memiliki atau memakai dari metode disiplin permisif, maka anak akan sesuka hatinya tanpa ada kontrol dari siapapun. Yang ketujuh nih, yang biasanya sering ada di keluarga-keluarga pada umumnya, yaitu pengaruh dari orang luar. Dari pengaruh orang luar ini, itu biasanya muncul ketika ada kehadiran orang luar dalam rumah. Dan orang luar tersebut memberikan tekanan kepada anggota keluarga, seperti memberikan perbandingan antara saudara A atau saudara B, yang biasanya nih memperburuk suasana ketegangan di dalam rumah antara saudara tersebut, dimana ketika anak itu dibanding-bandingkan dengan saudara lainnya. Berarti sejauh ini bisa kita simpulkan bahwa sibling rivalry itu bisa datang dari diri anak tersebut maupun pengaruh dari orang tuanya nih teman-teman. Bisa juga ditambahkan dari stalker dan temperamen dari anak dan perlakuan orang tua yang berbeda pada setiap anak akan mempengaruhi hubungan saudara kandung tersebut, yaitu sibling rivalry. Nah, kalau membahas suatu kejadian nih, biasanya ada makna positif dan negatifnya teman-teman. Kalau dihubungkan dengan sibling rivalry, udah pasti dong peristiwa ini punya makna positif dan negatifnya. Coba kita ulik dari makna positifnya dulu kali ya. Kalau dipikir-pikir lagi nih, sibling rivalry itu pasti akan terjadi di antara hubungan persaudaraan kan. Nah, sebelum sang kakak mempunyai adik, sang kakak itu tentunya merupakan anak tunggal. Dari hal tersebut, kita bisa mengambil makna bahwa anak yang lebih tua akan memiliki kemandirian dan tanggung jawab terlebih dahulu sebelum akhirnya adik mereka lahir. Nah, ketika sang adik lahir, mulailah mereka menyadari bahwa mereka punya kepribadian dan impian masing-masing. Ketika peristiwa sibling rivalry terjadi, mereka selalu ingin menjadi anak yang terbaik. Dari hal tersebut, tentunya pendirian anak tidak akan mudah goyah. Makanya sibling rivalry ini juga bisa membuat anak mempunyai kepribadian yang kuat dan mampu mengenal perbedaan yang ada di sekitarnya. Loh, terus makna negatifnya apa dong? Tentunya ada nih teman-teman. Yang pertama, dapat berpotensi menimbulkan agresi, yaitu tindakan saling menjatuhkan antar saudara, bahkan saling merusak barang-barang saudaranya.
Kalau sudah kelewatan nih teman-teman, bisa antara saudara tersebut mempunyai sesuatu atau keinginan diri untuk menjadi lebih unggul. Jadi dia udah menganggap saudaranya itu sebagai lawannya. Nah, menyambut juga makna negatif yang kedua, yaitu tidak mau berbagi dengan saudara, karena mereka fokus memikirkan diri sendiri dan tidak ingin saudaranya lebih baik dari dirinya. Mungkin dalam pikiran mereka, kalau mereka berbagi kepada saudara mereka, berarti saudaranya juga mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dong dari mereka. Maka dari itu, dapat diartikan pula bahwa mereka tidak mau saling membantu. Saudaranya kesulitan, ya mereka biarkan. Bahkan terang-terangan bahwa mereka senang melihat saudaranya tidak terlihat baik. Sekali saja menemui kesalahan dari saudaranya, mereka gak segan-segan untuk mengadukannya kepada orang tua. Itu merupakan sebuah poin plus yang sangat berarti bagi mereka, karena mereka akan merasa lebih menang. Mungkin ada di sekitar teman-teman sekalian, tanpa sadar kalian tuh melihat terdapat persaingan saudara-saudara kalian atau saudara dari teman-teman kalian itu yang terlihat tidak sehat. Bahkan bisa terlihat bahwa sepertinya tidak dalam kondisi yang baik. Dari hal tersebut, kita bisa melihat dampaknya nih teman-teman. Apa aja sih dampaknya? Yang pertama nih, ada tingkah laku regresi. Biasanya tingkah laku ini berupa perilaku agar mendapatkan perhatian lebih dari orang tua. Mereka akan berlomba-lomba untuk melakukan sesuatu yang dapat menarik perhatian dari orang tua mereka dan berharap imbalan berupa pujian. Tidak bisa dipungkiri bahwa terdapat kepribadian yang teguh nih di dalam diri anak-anak tersebut. Tetapi tentu saja mereka terkadang mempunyai self-efficacy yang rendah. Perlu diketahui bahwa self-efficacy sendiri merupakan keyakinan individu akan kemampuannya dalam melakukan sesuatu. Kadangkala mungkin antara kakak ataupun adik akan berpikir seberapa lama sih mereka akan berlomba-lomba seperti ini terus? Apakah aku kuat kalau melakukan seperti ini tanpa henti? Berikutnya nih, udah pasti hubungan antara saudara akan semakin longgar dan saling merasa tidak nyaman. Mereka akan sungkan kalau berbicara secara damai atau sopan, itu akan menyadari mereka bahwa peristiwa yang kini mereka lakukan itu merupakan peristiwa yang kurang benar. Dan yang terakhir, mereka juga akan mempunyai perilaku menyendiri dan cenderung pemurung. Itu dikarenakan mereka akan kekurangan tempat untuk berbagi keluh kesah. Nah, gimana nih caranya mengatasi atau mencegah perilaku sibling rivalry ini? Dalam konteks mengatasi atau mencegah, tentunya akan ada pengaruh besar dari orang tua mereka. Buat para orang tua yang akan menjadi orang tua, mungkin perlu dipahami dulu. Yang pertama nih, memahami bahwa tiap anak itu berbeda. Sebagai orang tua, sudah seharusnya mempunyai pemahaman bahwa setiap anak tumbuh dan berkembang dengan keunikannya masing-masing, seperti karakter dan juga hal-hal lainnya. Seperti membandingkan nih contohnya. Anak-anak itu belum tentu akan menyukai cara dari orang tua tersebut membanding-bandingkan. Contohnya kayak, kakak kamu tuh lihat dia bisa juara kelas, atau enggak lihat tuh adik kamu dia bisa lebih rajin belajar. Nah, mungkin dari orang tua sendiri itu memiliki maksud yang baik untuk agar anak tersebut dapat memiliki motivasi. Namun tidak semua anak akan memahaminya bahwa orang tua tersebut memiliki harapan bahwa anak tersebut akan memiliki motivasi. Mungkin lebih baik dari orang tua dapat memberikan ucapan langsung bahwa ayo dong, bisa seperti kakak kamu. Atau mungkin apa yang harus aku lakukan buat kamu. Lebih mendengarkan dan lebih tahu bagaimana proses perkembangan dari anak tersebut. Karena jika tidak, tanpa sadar perilaku tersebut dapat menumbuhkan rasa iri dan ketidaksukaan pada saudara mereka. Emosi tidak suka, iri, itu dapat mempengaruhi niat dan mendapat pengakuan dari orang tuanya. Yang ketiga adalah memberi pengertian terhadap anak bahwa adil itu tidak harus sama. Setiap anak mempunyai porsinya masing-masing tergantung dari kepribadian dan kebutuhan sang anak. Istilahnya love language lah ya, bahasa cinta. Bahasa cinta mereka tuh akan berbeda-beda. Jadi si kakak mungkin lebih suka adanya sentuhan fisik, sedangkan adik lebih suka diberikan hadiah-hadiah kecil. Mengakui dan menerima perasaan setiap anak termasuk kesal atau marah. Jika seorang anak merasa kesal, sebagai orang tua harusnya mengerti akan hal tersebut dan mengakui perasaan dari anak tersebut tanpa menghakimi dan memihak. Coba untuk mengajak si anak menyalurkan cara marahnya atau rasa marahnya ke arah yang lebih sehat atau tidak menyakiti siapapun. Poin selanjutnya, biarkan
kakak dan adik menyelesaikan masalah mereka sendiri, bila memungkinkan. Jika si kakak dan adik terlibat konflik, orang tua tidak perlu terburu-buru untuk melerai, seperti ikut campur dan mencari mana yang benar dan salah. Biarkan sang anak berdamai, tetapi tetap dalam pengawasan. Apabila tidak terselesaikan dengan baik, dan malah terjadi kekerasan fisik, orang tua harus segera melerai. Persaingan antar saudara kandung mungkin memang tidak bisa dihindari nih, tetapi bisa diatasi dengan cara-cara yang lebih baik. Selain orang tua, hubungan antar saudara juga merupakan hubungan paling dasar sebelum kita sebagai individu memasuki dunia sosial yang lebih luas. Jika permasalahan sibling rivalry ini bisa diatasi dengan benar, kedepannya hubungan persaudaraan bisa menjadi lebih langgeng dan sesama saudara bisa menjadi support sistem yang baik. Dan itu dapat membantu anak membina hubungan yang lebih baik dengan orang lain dan bisa lebih mengontrol diri. Baiklah teman-teman, sebelum berakhir podcast ini, aku pengen mengungkapkan suatu topik nih yang berhubungan dengan topik yang kita bahas. Mungkin beberapa dari teman-teman tuh familiar dengan drama Korea True Beauty yang dimainkan oleh Moon Ga-young yang sebagai Ju-kyung dan juga dua peran lainnya yaitu So-jun dan juga Suho. Nah, kalian bisa lihat tuh, dari keluarganya Ju-kyung, antara adik dan Ju-kyung itu suka sekali bertengkar, yang kayak berantem, atau ibunya itu suka membanding-bandingkan, kenapa sih kamu tidak lebih pintar dari adik kamu, atau enggak, dan yang lainnya, sehingga ada persaingan nih di antara kakak dan adik. Cuman yang aku suka dari drama itu adalah cara ibunya mendamaikan kedua anaknya nih kalau lagi bertengkar, dengan cara menggunting kuku. Jadi sang anak yang bertengkar itu bisa saling berbaikan nih setelah menggunting kuku dari saudaranya sendiri. Dari situ kita bisa mengambil suatu nilai bahwa dalam keluarga itu memiliki teknik-teknik yang berbeda dan cara bagaimana mendamaikan kedua saudara yang tengah bertengkar. Jadi mungkin sibling rivalry-nya akan muncul ketika ada persaingan nih di antara nilai, tapi cara ibunya untuk mendamaikan dua saudara tersebut merupakan cara yang unik nih yang diungkapkan dari drama tersebut. Baiklah kerabat OJ sekalian, saat ini kita sudah berada di akhir pembahasan tema YouTube kali ini. Kalian bisa banget untuk share ke kerabat teman-teman nih. Tentunya juga jangan lupa untuk subscribe dan like biar tidak ketinggalan pembahasan topik psikologis lainnya yang gak kalah seru. Sekian dari konten YouTube kali ini. Terima kasih teman-teman dan see you in the next video. Bye-bye!